bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu dengan Kakak Desi, kemudian Abang Roland, dan Abang Lambro. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu nih, apakah adik-adik sudah mandi? Siapa yang sudah mandi? Oke, bagus. Apakah adik-adik sudah sikat gigi? Bagus. Sudah sarapan? Bagus. Walaupun sekolah minggunya online, tapi adik-adik harus tetap dalam keadaan bersih, rapi dan wangi. Jadi harus sudah mandi, juga sudah sikat gigi. Ya, karena kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku ya. Oke, ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami sudah berkumpul untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kakak akan baca Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Judulnya Roti Hidup. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yesus tahu begitu banyak orang yang mengikuti dia karena ingin mendapatkan makanan serta melihat banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan. Kita sudah melihat begitu banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, seperti mengubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan anak pegawai istana, kemudian menyembuhkan orang sakit di tepi kolam Bethesda, dan seperti peristiwa sebelumnya, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan yang terakhir adalah mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Ya. Kemudian orang banyak itu mengingatkan Tuhan bahwa nenek moyang mereka diberi makan oleh Musa, sehingga Tuhan Yesus harus menjelaskan bahwa yang memberi nenek moyang mereka makan bukanlah Musa, tapi itu semua adalah pemberian Allah. Kemudian pada akhirnya di ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus sedang memberitahu bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ingat kejadian pada saat iblis mencobai Yesus pada saat dia berpuasa. Tuhan mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Manusia tidak hanya butuh makan dan minum, tapi manusia juga butuh Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus hidup seturut dengan perintah Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau mengingatkan bahwa kita tahu Allah memiliki segalanya, tapi manusia juga tetap harus berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Kakak ambil contoh, misalnya bisa gak sih adik-adik cuma Tuhan aku mau pintar, aku mau naik kelas, tapi gak belajar? Gak bisa. Kalian tetap harus berusaha dengan cara belajar. Berusaha naik kelas dengan cara belajar. Gak bisa kalau cuma berdoa saja. Kemudian juga orang tua kita di rumah, mereka juga harus bekerja. Dengan bekerja, mereka akan mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan kita. Untuk uang sekolah, untuk makan dan minuman. Untuk membiayai keperluan kita butuh uang. Jadi orang tua kita harus bekerja. Tidak bisa cuma berdoa, Tuhan aku butuh uang sekolah anak. Nggak bisa. Orang tua harus bekerja. Ya, jadi selain berdoa, manusia juga harus bekerja. Ingat istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Kemudian setelah kebutuhan jasmaninya terpenuhi, jangan lupa untuk kebutuhan rohani juga, ya. Bagaimana supaya kebutuhan rohani terpenuhi? Yang pertama, dengan beribadah, berdoa dan melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga harus bisa melihat keadaan mama atau papa kita. Kalau adik-adik misalnya masih punya nih sepatu yang bisa dipakai, padahal aku kan naik kelas, aku mau pakai sepatu baru. Karena nanti di kelas baru aku mau pakai sepatu baru. Sebaiknya tetap menggunakan sepatu yang lama, ya, yang masih bisa digunakan. Begitu juga misalnya dengan mama udah masak nih di rumah, tapi aku pengen makan pizza, aku mau makan ayam goreng. Gimana? Sebaiknya adik-adik tetap makan apa yang sudah disediakan oleh mama atau papa kalian. Dengan begitu adik-adik sudah mengasihi dan menghargai mama dan papa. Ya, itu pembelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan untuk aktivitas, kakak minta kalian menghafal ayat dari Yohanes 6 ayat 35. Coba dibuka dulu Alkitabnya, dilihat Yohanes 6 ayat 35.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu menjadi aktivitas untuk pagi hari ini ya. Adik-adik harus hafal, oke? Nah, sudah selesai untuk ibadah online-nya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online yang sudah boleh selesai. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau belajar menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau melakukan perintah Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan Yesus agar kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan menjamah bangsa dan negara ini supaya virus COVID-19 boleh berlalu dari negara ini. Tuhan Yesus berkati setiap dokter dan perawat, juga semua pasien-pasien supaya boleh sembuh, agar kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Kami boleh beribadah kembali di gereja, kami boleh kembali ke sekolah, orang tua kami juga boleh kembali bekerja. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai minggu depan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.